Kita lihat, wah asingnya keluar terus nih. Apakah Indonesianya negatif? Apakah Indonesianya sebenarnya udah jelek? Enggak. Indonesia itu sebenarnya kalau kita lihat laporan keuangan, terus dari neraca dagang kita, terus dari data-data ekonomi kita, semuanya doing well, teman-teman. Inflasi itu juga udah mulai mereda, ditambah lagi pemerintah ini kan udah mulai nurunin harga BBM, Pertamax. Jadi sebenarnya kalau untuk Indonesianya itu doing fine, ya kan? Cuman memang karena ada sentimen reopening China, asing itu outflow dan flow-nya itu balik dulu ke negara China, teman-teman. Tapi nanti untuk kedepannya, untuk jangka menengah, jangka panjang setelah reopen, kegiatan ekonomi di China itu mulai pulih, pabrik-pabrikan juga mulai beroperasi, ya kan? Itu sebenarnya akan menguntungkan Indonesia. Ini yang selalu saya tekenin ya. Apalagi mungkin kalau teman-teman join di live kita terus-terusan, pendengar setia mungkin, atau ada di Telegram juga, itu kan selalu saya ingetin bahwa sebenarnya ujung-ujungnya China reopening itu akan menguntungkan Indonesia. Karena 20-30% ekspor kita itu ke China, teman-teman. Terutama untuk komoditas, di luar komoditas batubara ya. Kenapa di luar komoditas batubara? Karena kalau kita lihat, sebenarnya China itu kan adalah produsen batubara terbesar nomor 1 di dunia, teman-teman. Jadi dengan China reopen, kegiatan ekonomi mereka mulai pulih, pabrik mulai pulih, tambang-tambang mulai beroperasi dengan normal, mereka itu bisa pakai batubara, bisa ningkatin produksi batubara dalam negeri mereka. Ditambah lagi ada berita bahwa China ini kan akan ngimpor batubara lagi dari Australia ya. Itu akan kita bahas juga. Tapi kalau untuk batubara memang sentimennya tahun ini udah nggak se-oke tahun lalu. Kenapa? Karena kalau tahun lalu itu ada krisis energi, batubara itu menjadi komoditas energi yang paling hot karena minyak itu susah, natural gas susah. Even sampai Eropa itu juga pada beli batubara, pada nyari batubara. Tahun ini sudah bukan tahunnya batubara, teman-teman. Udah bukan kayak tahun lalu. Mungkin permintaan batubara ya masih akan cukup tinggi. Batubara mungkin harganya bisa koreksi dari 300-an, even koreksi 50% ke 150, itu kan juga masih lebih tinggi dibandingkan 2 tahun yang lalu ya, teman-teman. Jadi sebenarnya batubara koreksi 50% itu juga masih tetap lebih tinggi. Tapi yang saya bilang adalah nggak bisa kayak earningsnya itu kemungkinan jam kayak tahun lalu. Kenapa? Tahun lalu itu kan laporan keuangan batubara sampai di semester 1 kan semuanya doing very well ya. Agak susah untuk tahun ini bisa kayak tahun lalu. Karena supply-nya udah akan mulai bertambah. Terus ditambah lagi soal yang, wah itu China katanya mau ngimpor batubara dari Australia ya. Gimana ya dampaknya? Kalau teman-teman lihat banyak berita itu bilang, wah ini kan bisa menjadi sentimen negatif untuk batubara, terutama Indonesia, karena kan kita ekspor ke China ya. Tapi kalau teman-teman lihat juga, banyak ada artikel di Bloomberg itu juga bilang, sebenarnya Australia itu kan udah di-ban batubaranya sekitar 2 tahunan ya teman-teman. Jadi Australia pas di-ban batubaranya oleh China, mereka itu sudah ekspor ke negara lain. Mereka itu udah dapat pembeli baru, pembeli lain. Jadi anggapannya selama 2 tahun ini China nggak ngambil, mereka udah jualan ke tempat lain, production mereka itu juga udah ditingkatkan untuk memenuhi permintaan batubara dari negara-negara lain. Sekarang China mau ngimpor, mereka barangnya itu nggak ada. Batubaranya yang dari Australia untuk bisa dijual ke China itu sudah nggak ada, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kalau orang-orang ada yang khawatir, wah itu nanti bisa menurunkan permintaan batubara dari Indonesia, menurut saya enggak. Karena ya balik lagi, batubaranya udah nggak ada yang mau dijual ke China dari Australia. Ya, ini coba saya tunjukin sedikit. Ya, ini kan disebut ya, only limited volume available on the spot market. Nah ini kan sebenarnya di artikel ini mungkin teman-teman bisa baca sebentar. Ini menunjukkan bahwa Australia itu di spot marketnya udah nggak ada batubara, volumenya itu udah habis. Ya, ini Aussie coal exports have been exceptionally strong despite China not taking any.
Jadi begitu sekarang China itu mau ngambil, barangnya belum tentu ada, teman-teman. Jadi ini yang sebenarnya kalau ada market, ada kekhawatiran, wah harga batu bara bisa turun nih, wah ini bisa merugikan Indonesia. Menurut saya enggak. Kenapa? Karena ini Australia mau ngekspor apa ke China? Ya, tapi balik lagi, apakah batu bara bisa seperti tahun lalu ngebul? Menurut saya enggak. Karena supply dari China-nya sendiri akan meningkat. Nah, makanya oleh sebab itu, saya sudah selalu tekankan di live kita beberapa kali, tahun ini kan akan menjelang tahun politik, teman-teman. Menjelang tahun politik, fokusnya itu biasanya orang-orang ngeliatin consumer, basic needs, kebutuhan dasar, itu termasuk telekomunikasi, karena telekomunikasi ini kan sekarang udah masuk kebutuhan dasar ya, teman-teman. Terus, consumer tadi udah, ya banking yang bisa merambah ke daerah-daerah. Karena kan ekonomi ini akan merata, teman-teman. Dengan adanya tahun politik, perputaran uang, daerah-daerah itu juga ada perputaran uang. Banking yang bisa merambah ke daerah-daerah itu akan diuntungkan seperti BBRI. Consumer yang kebutuhan pokok itu juga akan diuntungkan. Terus selain kebutuhan pokok, menurut saya itu Alfamart. Kenapa Alfamart? Karena Alfamart itu adalah salah dua, Alfamart dan Indomaret. Ini adalah proksi kalau misalnya di daerah-daerah pemerataan ekonomi terjadi, perputaran uang terjadi, consumer dan konsumsi itu meningkat, orang-orang itu di daerah belanjanya di mana sih, teman-teman? Kalau nggak di pasar, ya di minimarket, ya kan? Minimarketnya apa? Alfamart sama Indomaret. Indomaret itu nggak liquid sahamnya, Alfamart lebih liquid. Nah, makanya Alfamart itu valuasinya udah mahal, tapi orang-orang tetap beli. Kenapa? Karena tahun ini, tak menjelang tahun politik, consumer yang basic needs, kebutuhan dasar itu dibutuhkan, permintaan bisa meningkat, ya Alfamart dan Indomaret adalah salah satu yang diuntungkan. Itu sebenarnya yang menarik untuk tahun ini. Itu teman-teman ingetin aja, jadi kalau misalnya Excel itu ada koreksi, teman-teman bisa buy on weakness, telco, itu saya setuju. Belanjalah ke GoTo, waduh, GoTo ini menurut saya agak susah ya masih ya. Sektor, bukan GoTo-nya lah, sektor teknologi ini tahun ini masih agak susah. Kenapa? Karena suku bunga dari US itu masih akan terus tinggi, ya. Jadi kemarin itu setelah ada pengumuman job market, unemployment, non-farm payroll, itu kan sebenarnya angkanya masih bagus, tapi selama beberapa bulan terakhir kan udah mulai melandai. Jadi market itu berekspektasi, oh job market ini udah mulai melambat, inflasi ini bisa lebih cepat meredah. Nah, tapi inflasi ini memang bisa cepat meredah, teman-teman, di Amerika Serikat. Tapi seperti yang dikomunikasikan oleh The Fed, ya The Fed ini selalu bilang, di minutes of meeting terakhir mereka minggu lalu, mereka juga bilang, suku bunga ini akan terus tinggi. Ekspektasinya itu kan tahun ini sampai 5,1 suku bunga. Habis itu ya udah, apakah akan ada penurunan? Enggak, tahun ini belum ada indikasi penurunan suku bunga, tapi sampai mentok di 5,1. Habis itu ya udah akan stabil di situ dulu. Jadi kalau market mulai mempricinginkan nih sekarang ya, market ini mulai mempricinginkan, oke, The Fed ini kemungkinan suku bunganya akan terus tinggi. Jadi kalau itu udah price in, sebenarnya market bisa mulai rebound, teman-teman. Kenapa? Karena ekspektasi dari para investor dan angka yang kejadian itu udah sama. Kalau sekarang kan ekspektasinya masih terlalu tinggi nih. Padahal The Fed-nya bisa aja naikin suku bunga terus. Jadi ekspektasi dan data yang ada ini belum match, ya kan? Kalau udah match, marketnya baru bisa rebound. Sebenarnya itu untuk market global dan regional. Sentimennya kita udah tahu semua, jadi kita tinggal tunggu datanya. Telekomunikasi friend, yes, salah satunya ya kita akan bahas, kita akan coba lihat ya, untuk kita mulai masuk ke chart nih, teman-teman. Media sama telekomunikasi bakal manggung kayaknya, bener, itu setuju. Media, oh iya media, lupa disebutin tadi ya. Media itu adalah ya kampanye ya, teman-teman. Kampanye di TV kan dipakai. Ya, kampanye ya pakai media tentunya. Ini saya mau tunjukkan dulu sedikit. Ini adalah DXY atau dolar indeks. Kalau teman-teman lihat, dolar indeks ini sebenarnya sudah mulai mereda nih, teman.
udah mulai turun, sekarang udah mulai sideways. Ini adalah indikasi ya dolar, US dollar ini udah nggak bergerak menguat lagi. Itu adalah salah satu hal yang positif. Terus ini sebelum kita bahas ke sektor consumer, sektor telco ya, saya mau kasih gambaran sedikit di selalu ya dolar indeks pergerakan US dollar itu berbanding terbalik dengan emas. Berbanding terbalik dengan emas. Emasnya bergerak menguat. Ini saya kasih compare aja. Ini perbandingan pergerakannya. Gold naik terus, US dollar melemah. Sebenarnya kalau yang teman-teman mungkin banyak yang nggak sadar, kenapa MDKA ini mulai naik terus, kenapa Antam ini naik, kenapa BRMS hari ini agak rebound. Sebenarnya mereka itu kan punya gedenya itu di emas masih, teman-teman. Coba kita lihat ya. Antam 2 hari terakhir bergerak menguat. Sama seperti pergerakan emas ya. Ini teman-teman lihat ya. Harga gold ini naik terus nih, teman-teman. Ini kita lihat dari bulan Desember itu sekitar segini. Dari bulan Desember naik 6,5%. 6,5% untuk emas, untuk gold itu udah banyak. Antam, proksi ke pergerakan emas ya. Antam ini juga menarik. Masih sideways memang, tapi 2 hari terakhir udah bergerak menguat nih. Terus MDKA. MDKA ini proksinya banyak. Ada emas, terus anak usaha mereka juga mau IPO. Jadi, apalagi teman-teman mungkin yang udah sering dengerin di Market Talk, kita itu sering banget bahas MDKA, teman-teman. Ini salah satu yang menarik. Terus, event kayak si PSAB, ini juga bergerak menguat. Ya. Jadi, emiten-emiten emas, ini sebenarnya pergerakannya masih menarik. Karena kita lihat dengan US dollar yang terus menurun, US dollar udah nggak menguat lagi, sentimennya itu positif ke pergerakan harga emas. Nah, teman-teman tinggal browsing aja tuh harga emas kayak gimana update-nya, saham-saham emas apa aja. Ada yang nanya harga minyak gimana? Harga minyak sebenarnya nggak kemana-mana, teman-teman. Coba ya, kita lihat ya. Nih, harga minyak dia setelah turun koreksi 2 hari terakhir ini masih belum kemana-mana ya, dekat-dekat sini. Dia kan ada support dari dekat-dekat sini. Ini untuk pergerakan harga minyak nih, ya. Nah, untuk komoditas-komoditas emas apa aja teman-teman tadi bisa cek ya. Itu nanti coba di screening. Rata-rata pergerakannya menguat semua kok untuk saham-saham emas. Saham-saham di sektor emas ya. Ini untuk harga minyak. Minyak belum kemana-mana. Apakah minyak dunia harganya akan kembali turun? Balik lagi, minyak itu kan erat hubungannya dengan kondisi ekonomi negara-negara ya. Kalau negara-negara semuanya ekonominya pulih, permintaan permintaan oil bisa meningkat. Karena supply-nya belum ditambah, ya harga minyaknya bisa naik. Tapi karena kalau OPEC tiba-tiba bilang, oke, demand ini udah mulai pulih, mereka akan naikkan production, ya harga oil mungkin bisa agak turun. Intinya tinggal itu aja. Ekonomi dunia kalau membaik, tapi OPEC nggak naikin production, harga minyak bisa naik. OPEC naikin production, permintaan belum baik, minyak bisa turun. Supply and demand. Nikel itu adalah salah satu komoditas yang menarik. Kenapa menarik? Balik lagi, China reopening. Sentimennya itu yang saya selalu tekankan, China reopening. Kita lihat Shanghai naik terus. Shanghai naik terus nih teman-teman. Dari sejak mereka announce itu dari bulan November kayaknya. Ini indeksnya udah naik terus. Shanghai, Hang Seng.
Ini Hang Seng lebih gila lagi. Naiknya udah hampir 50% teman-teman. Dari pas mereka rebound. Udah 50%. Balik lagi dengan China reopening, nikel itu adalah yang diuntungkan. Kenapa? Kayak yang saya bilang tadi, kegiatan production, pabrikan, semuanya nanti di China mulai pulih. Permintaan untuk produksi baja, permintaan untuk bahan-bahan baku, chips, microchip, semiconductor, dan lain-lain itu produksinya bisa meningkat. Nikel kita akan ekspor ke China. Itu salah satu yang diuntungkan.